kepada pemerintah. Tadi malam kebetulan ada Pak Ode, ada Basiro. Bagus ini kalau misalnya kita ketemu langsung dengan Pak Bupati, supaya Bapak dan Ibu itu unik-uniknya langsung memberikan langsung kepada Pak Bupati, didampingi oleh Wakil Ketua DPR. Kenapa? Kalau sudah hadir dua instansi itu, Bupati, Wakil Ketua DPR, karena ini dua instansi itu yang menentukan anggaran. Ya, kita sudah hitung-hitung untuk di Wakatobi itu adalah pergantian tanaman secara layak, ya, kepada masyarakat kita, supaya nanti kalau umpamanya diganti tanaman itu layaknya bisa juga misalnya diganti untuk lahan di tempat lain. Jadi ini kita tidak sia-siakan. Ya, kita pemerintah, kita tidak berpikir dengan rakyat. Sepanjang itu misalnya dianggarkan di perubahan anggaran, kenapa tidak? Ya, jadi tidak usah ragu. Kalau mau ingin misalnya ketemu dengan Pak Bupati, misalnya untuk menyampaikan secara langsung unek-uneknya, tapi yang jelas Pak Bupati sore ke depan itu dia akan ke Bau karena besok akan menghadiri hari ulang tahun Kabupaten Buton Tengah. Setelah itu mungkin ke Jakarta untuk mengurus DAK. Ya, harapan saya pada rapat ini kita sudah sepakat, sudah meninggalkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Kita sepakat demi untuk kepentingan kita lebih besar di Notabene ini. Karena kapan ini kita lambat bergerak, ya, kemudian tanggal 23 itu sudah peletakan batu pertama di tempat lain, bukan di tempat kita, maka selesai kita. Tidak ada lagi diskusi untuk di kita. Karena ketika sudah diletakkan batu pertama, sudah menunjukkan bahwa kantor bupati sudah ada di situ, dan itu nanti akan dikelilingi oleh kantor-kantor instansi yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk di Wakatobi adalah titik untuk peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 23. Karena melalui jalan 25 itu tadi tidak memungkinkan, kecuali itu dikatin dulu. Sementara kita sudah di sisa waktu, untuk tanggal 23 itu Gubernur sudah meletakkan batu pertama. Sehingga ini kita berpikir dulu, berarti arah untuk masuk di Wakatobi Gubernur itu berarti masuk di arah Wakatobi. Ya, biarkan saja dia letakkan batu pertama di situ. Insya Allah mungkin di situ hanya kantor bupati, kantor DPR, kemudian berita bupati. Kemudian kantor lainnya akan menyesuaikan mungkin di luar Wakatobi itu. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti dikembangkan dalam diskusi. Silakan saja bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, tidak apa-apa. Bertanya sepuas-puas hatinya, tapi jaga etika kita, kesantunan kita, sampaikan dengan secara baik-baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegelisahan kita, keluh kesah kita selama ini, kita bisa pecahkan secara bersama di rapat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bapak dan Ramil 14 Sepuluh atau yang mewakili kepada Bapak kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Babinsa mewakili dan Ramil. Sebelumnya yang terhormat Kepala Desa Notabene, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Buton Tengah, yang saya hormati Ketua BPD Notabene. Mungkin langsung saja supaya tidak lama-lama. Di sini saya hanya sebagai peran Babinsa saja, sebagai keamanan, sedang membina dua saja ini. Jadi sebagai keamanan, karena banyak saya dengar isu-isu di lapangan
antara Pembonabulu, Matawine, Lakido. Jadi saya harap bapak-bapak yang ada di sini tidak usah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang. Tidak usah. Kita fokus saja. Biarlah pimpinan yang menyelesaikan semuanya. Orang Pembonabulu bilangnya begini, Matawine bilangnya begini, Lakido juga begitu. Jadi kita ini tidak usah kita ikut campur dengan permasalahan begitu, karena sebagai keamanan kita datang ada bentrok apa yang susah juga bapak-bapak ada di sini. Yang kedua, sebagai pembina saya juga berhak juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa suatu kesyukuran kita ini adanya pembangunan kantor bupati. Orang masyarakat Matawine itu harus bersyukur. Kenapa? Dulunya itu di Balipon di kota. Di kota sana itu jadi hutan. Tiada harganya. Jujur ini, tiada harganya. Sekarang mau dibangun apa? Kantor bupati. Jadi masyarakat di sana itu harus bersyukur. Contohnya, kalau memang dihibahkan, mungkin tidak kena kebunnya, cuma hanya sepotong, tidak apa-apa, kita hilas saja. Kenapa? Karena besok masih ada sisanya, karena besok akan berharga. Contoh saja ini, masukkan saja nih Pak, buat besok ini, supaya ada jalan keluar. Yang kedua, karena permasalahan ini sudah berapa kali saya ikut rapat, tidak ada penyelesaian. Masalah ganti rugi. Jadi ganti rugi ini contohnya lagi, dia kena jalan, dia kena pohon apa, pohon jambu kah, pohon kelapa, kita ikhlaskan saja nih. Tidak usah kita permasalahkan ganti rugi. Kita harus bersyukur itu. Kita punya kebun dia kena jalan, siapa yang tidak mau bersyukur? Sudah ada jalan, ada pembangunan. Tidak usah kita dengar isu-isu dari luar katanya, harus dibayar aku, harus dibayar. Tidak usah. Daripada jadi permasalahan, mendingan kita datang saja di kepala desa atau di mana atau ke masyarakat. Yang ketiga ini yang punya lahan. Yang punya lahan ini kan memang dia yang dihibahkan ini dia kena semua. Nah, contohnya dia kena semua. Kasihan dia mau ambil di mana lagi? Nah, kalau mungkin ada pertimbangan nanti semua tokoh masyarakat kita ambilkan di tempat lain. Yang punya lahan ini dia kena semua tuh, maksudnya di dalam hibahkan itu dia kena semua. Dia mau lari di mana? Yang lainnya itu ada. Hanya sepotong yang diambil. Ya, mungkin yang kena semua ini mungkin kita alihkan, kita ambil di tempat lain. Kita ambilkan untuk satu rumah kah atau dua rumah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan pagi ini, semoga bisa terselesaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua PPD Desa Matawine kepada Bapak Kandung, silakan. Kalau mau bisik dari belakang. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan rahmatnya sehingga pada hari Minggu ini pada tanggal 3 Juli untuk bisa kita hadir rapat untuk jejak pendapat dan mencari solusi menyangkut dengan persoalan Labung Kari yang mana diwacanakan akan menjadi pembangunan perkantoran. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia, saya tidak mau bercerita banyak tentang persoalan. Saya hanya mau mempertegas apa yang sudah bapak-bapak, termasuk Bapak Wakil Ketua DPR Kabupaten Bogor Tengah, termasuk Pak Babinsa dan Kepala Desa. Jadi Pak, tadi saya sudah dengar apa yang Bapak sampaikan menyangkut dengan persoalan
Yang saya simak tadi itu adalah ganti tanaman secara layak. Itu yang saya garis bawahi. Ya, artinya di situ bahwa ada etikat baik dari pemerintah menyangkut dengan persoalan lahan ini. Karena yang saya simak tadi adalah ganti tanaman, bukan ganti lahan, ganti tanaman secara layak. Nanti teman-teman atau bapak-bapak bisa menafsirkan seperti apa secara layak itu. Kemudian yang kedua menyangkut dengan pemberdayaan. Kami juga akan memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat itu, bahwa apabila betul dan misalkan ada solusi dengan persoalan ini, kami sangat mendukung persoalan pemberdayaan itu. Kemudian yang selanjutnya menyangkut dengan persoalan ini, artinya di sini Pak sebenarnya sudah jalannya seperti kita musyawarah untuk mencarikan titik yang terbaik. Karena saya melihat persoalan seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR tadi, ini bukan lagi melibatkan masyarakat Desa Matawini. Untuk sementara masih melibatkan Mumonahulu, Kecamatan Bu dan Kecamatan Lakudo. Dan juga saya mau berkata lebih jauh, artinya di sini mari kita dudukkan persoalan ini, kita carikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik yang kira-kira di situ hak-hak daripada masyarakat itu yang mengklaim ada haknya di atas itu. Tadi wakil kita dari DPR sudah menyampaikan ganti tanaman secara layak. Saya perlu garis bawahi secara layak itu nanti dikonfirmasikan. Kemudian yang selanjutnya, untuk persoalan ini sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat Desa Matawini, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang ada. Mari tetap duduk, diam, kemudian mari kita bermusyawarah untuk mencarikan solusi dengan persoalan ini. Mungkin untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.